Action. Terima kasih atas pertanyaannya kepada saudara Revi. Kami berdua seperti yang saya bilang tadi, setelah sepakat jika di antara kami ada yang tidak lolos dan gagal menjadi ketua hima, kami akan tetap menjaga sikap kami berdua. Kami akan menjaga komunikasi kami berdua, dan kami akan respect juga terhadap orang. Kami akan saling respect lah, saling menghargai satu sama lain. Dan kami juga berharap, kalau saya berharap saudari Jiju nanti dapat juga memberikan kontribusi jika saya terpilih. Sangat berharap sekali, saya memohon saudari Jiju juga memajukan bersama untuk kebaikan ibu kita. Nah, langsung aja, saya pun akan melakukan hal yang sama. Kita di sini punya etika saling menghargai. Ketika misalnya yang satu kalah, kita rangkul lagi gitu. Masih ada jalan untuk mengembangkan diri. Sudah saya bilang juga seperti tadi bahwa kita bisa lebih berkreasi lagi, tapi mungkin bukan dengan cara menjadi ketua gitu. Ada cara yang lain. Tentu saja sikap yang akan saya ambil juga terus mengajak rally gitu, untuk bekerja sama gitu, mengikutkan dia dalam setiap sharing lah atau rapat lah, pasti seperti itu. Terima kasih. Oke, tadi saya melihat ada dua perbedaan tentang kalau saudara Jiju lebih mengedepankan akademik dan saudara Ri mengedepankan organisasi. Yang saya mau tanyain, coba dijawab ya oleh kedua calon. Apa sih kekurangan dari jawabannya saudara Azizu terhadap dia lebih mengedepankan akademik dibanding organisasi? Kenapa saya lebih memilih organisasi? Kekurangan dari jawabannya Azizu itu kenapa sih? Dia akademik. Oh iya, tentu saja. Karena kalau misalkan kita tuh kan orang sosial ya, orang sosial dan orang politik, tentu kita akan lebih cenderung bekerjanya pada lingkupnya masyarakat atau lingkup sosial, lingkup politik. Jadi menurut saya organisasi itu sangat penting, karena jika kita mengikuti organisasi apapun di dalam lingkungan kita ini, kita mengerti. Kayak misalkan aja contoh satu, kita mengikuti organisasi minat bakat. Dari kita mengikuti satu organisasi minat bakat, kita ngerti gimana caranya organisasi berjalan, kita ngerti arti organisasi, kita ngerti cara menjalin relasi dengan orang lain, kita ngerti cara ngubes dalam sebuah organisasi dan ngubes dalam lingkup yang lebih besar lagi. Dan menurut saya kekurangan Anda mengenai akademik karena nggak semuanya itu dinilai dengan hard skill ya. Menurut saya soft skill itu sangat penting, karena orang itu lebih cenderung respect terhadap orang yang dapat memberikan kontribusi langsung daripada hanya berbicara teori yang berada di dalam sebuah akademik. Karena jika orang itu memberikan kontribusi langsung, dia akan terlihat kalau memang orang ini berkompeten. Kalau misalkan dia hanya berbicara dan mengkritik sesuatu tanpa dia mengerti apa yang dia kritik atau dia yang dia bicarakan, saya akan sangat tidak respect dengan orang tersebut. Terima kasih. Baik, seperti ini kasusnya. Untuk saat ini kita lihat tujuan utama kita datang ke sini itu untuk apa? Tentu saja untuk kuliah kan. Orang tua kuliahkan kita, dia nggak tahu dia mau ngapain gitu. Tujuan utama itu kuliah gitu, untuk akademik. Maksudnya akademik di sini bukan berarti menyampingkan tentang ada organisasi gitu, tapi kita fokus gitu terhadap di situ, kita fokus. Toh dengan kita fokus dengan akademik, teorinya kita dapat. Nah nanti prakteknya di organisasi. Untuk tujuan di kuliah ini, untuk tujuan saya saat ini, saya fokus dulu ke akademik saya kumpulin dulu ilmu. Toh nanti setelah kita lulus bisa jadi tujuan saya berubah, nggak akan lagi ke akademik tuh. Ini untuk tujuan di sini saya. Kekurangan dari rally itu, oke, orang organisasi gitu. Tapi ketika dia organisasi hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar ini,
jadi akademik nggak bisa, di organisasi nggak bisa, untuk apa gitu? Untuk apa? Terlalu mengedepankan organisasi. Terima kasih. Saya kurang setuju dengan kalau tidak mengerti apa-apa di kontribusi terhadap DJ. Karena menurut saya kalau orang itu sudah terjun langsung dalam sebuah organisasi pasti dia mengerti dan dia paham apa sih maksud tujuan organisasi tersebut. Makanya karena itu dia pengen ikut dan pasti dia ingin memberikan kontribusi untuk organisasi tersebut. Nah, kalau masalah akademisi itu merupakan tujuan awal, bisa saya terima karena emang tujuan organisasi ini akademisi, tetapi setelah saya masuk di dunia perkuliahan atau dunia perkampusan, banyak sekali warna kampus ini. Mungkin saya tipe orang yang kurang baik dalam akademisi dan lebih baik dalam bagaimana cara bersosialisasi dengan baik. Saya akui itu karena saya lebih suka menjalin relasi dengan orang lain daripada saya lebih jarang berada di kelas. Saya sering di kampus, tapi saya akui itu, tapi kita tidak bisa juga mengenyampingkan akademi. Saya setuju karena memang akademi itu merupakan tujuan awal, tapi organisasi itu merupakan suatu kayak misalkan kita ini kan kayak sosis KS itu apa sih? KS itu kan ilmu yang murni kan. Jadi ilmu terapan jadi maksudnya ilmu yang kita pelajari kan. Tapi buat apa kita mempelajari sebuah ilmu kita tidak mempraktekannya? Jadi organisasi merupakan wadah praktisi untuk maksudnya mengimplementasikan apa yang kita dapat dalam dunia sosial seperti itu. Jadi kalau misalnya di akhir tahun Anda lagi praktikum mikro atau makro, tapi di satu sisi kalian ada tugas akhir himpunan, berarti untuk Zizu lebih milih untuk mengerjakan praktikum tersebut. Tapi kalau dari himpunan dulu tapi disingkirin tugas praktikumnya. Tahun depan ulang ya. Terus gimana? Tahun depan ulang dong. Kita kalau emang kita harus milih, tapi kita juga harus bisa mengatur dong. Kita bisa milih, kita juga bisa mengatur. Kita bisa mengatur apa yang harus kita pilih. Kita bisa memilih untuk lebih mengedepankan himpunan, tetapi kita juga menyampingkan sebuah tuntutan yang benar-benar terdesak gitu, kayak misalkan tugas akhir makro itu atau mikro pun. Jadi kita bagi waktu lah, kita harus ini kan sebuah resiko antara memilih dengan organisasi dengan akademik. Nah, kita nggak bisa menghindari resiko, tetapi kita bisa meminimalisir resiko tersebut dengan antisipasi kita dari awal. Jadi kita atur waktu sebaik mungkin, gimana kita supaya himpunan tidak terbengkalai dan akademisi juga tidak terbengkalai. Itu sangat penting menurut saya. Terima kasih. Nah, kan memang organisasi itu sangat penting. Saya di sini saya fokus ke akademik, bukan berarti saya menyampingkan organisasi gitu. Toh kalau saya menyampingkan organisasi, saya nggak akan berada di sini gitu. Nah, ketika misalnya sebuah apapun, ketika akademisnya bagus, toh itu bakal jadi suatu penglihatan orang bahwa orang ini mampu gitu. Nah, kemudian dalam prakteknya ketika misalnya dalam studi kasus seperti tadi, kita belajar yang namanya manajemen prioritas dan yang namanya manajemen risiko gitu. Manajemen prioritas adalah dimana intinya adalah dimana kita bernilai lebih gitu di situ. Ketika kita bernilai lebih dalam praktikum, berarti karena itu menentukan nilai kita gitu, sangat menentukan nilai kita, kita pilih yang itu. Tapi resikonya tugasnya mungkin terbengkalai dulu. Nah, seperti itu. Ada tanggapan sampai mementingkan jadi terbengkalai hima untuk akademisi. Anda tidak mengantisipasi akan terjadi hal tersebut. Ada nggak antisipasi Anda? Nah, kan kita di sini manajemen prioritas. Prioritas utama di sini kita apa? Memangnya saya tanya dulu, kalau saudara Ray mau ketika misalnya ada dalam dua pilihan tersebut,
yang lebih dipentingkan gitu. Apa dulu? Hima. Kalau tugas hima mungkin kita tahu deadline-nya beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi. Tapi kalau misalnya praktikum tugas akhir mikro yang harinya harus hari itu juga, mau mementingkan yang mana? Ketika ada suatu tugas akhir dan ketika praktikum mikro itu menentukan nilai akhir kita, apakah saudara Reli mau mengulang lagi tahun ini? Itulah makanya yang saya bilang tadi antisipasi. Kayak misalkan kita kan belajar mikro dulu tuh ya, belajar yang penting mendesak, yang penting malah mendesakan. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Nanti kita yang mendesak itu malah kita penting. Jadi kita nggak boleh hal yang penting itu malah kita bikin mendesak buat diri kita sendiri. Jadi pada saat kita hal itu menurut kita penting, jadi kita harus matang-matang pikirin itu, kita matang-matang jalaninnya. Jadi nggak pada saat waktu yang ditentukan kita terdesak gitu untuk menjalankan dua-duanya. Kalau misalnya itu manage aja, manage, benar kata tuh manage. Cuma saya meminta solusi dari Anda gitu. Ada nggak? Iya, jadi kita udah tahu tadi ada semacam diskusi kecil tentang apa yang akan mereka pilih, akademik atau organisasi, dan mudah-mudahan mereka nantinya saat terpilih bisa membagi waktu antara organisasi, akademik, membagi prioritas, dan tentunya bisa seimbang antara keduanya. Kalaupun lebih memilih, setidaknya bisa tidak juga udah mempersiapkan kemungkinan terburuk, bukan gitu? Oke. Demikian sesi ketiga debat kali ini. Sebelum kita menutup, saya punya pertanyaan sedikit. Namanya lebih pilih mana? Nah, di sini ada dua pertanyaan singkat yang harus kalian jawab secara singkat, cepat, dan responsif. Bisa siap? Saudara dengan saudara Rali, silakan bisa pakai mic-nya aja. Oke ya, bisa ditanya untuk saudara Rali yang bisa berdiri. Oh, makasih. Oke. Lebih pilih mana? Jujur, aman? Jujur lah. Telat atau tidak datang? Telat. Diktator atau demokratis? Demokratis. Pak Dudi atau PBB? Pak Dudi. KS atau society? KS. Futsal atau rapat? Futsal. Pikiran sendiri atau kelompok? Pikiran kelompok. Luar atau dalam? Dalam. Bicara atau diam? Bicara. Kuliah atau himpunan? Himpunan. Jurusan atau mahasiswa? Mahasiswa. Lulus lambat atau tidak jadi ketua hima? Lulus lambat. Semangat atau niat? Semangat. Nanti dong, tangan dong. Lanjut untuk lanjut ya. Liburan atau rapat? Kapan? Jalan atau berlari? Jalan. Hormat atau dihormati? Hormat. Pak Dudi atau PBB? KBW. KS atau WI? KS. Jujur atau aman? Jujur. Pikiran sendiri atau kelompok? Kelompok. Niat atau semangat? Niat. Luar atau dalam? Dalam. Marah atau nangis? Marah. Kuliah atau himpunan? Kuliah. Jurusan atau mahasiswa? Mahasiswa. Dapat sanksi atau jalanin semua suruhan dosen atau jurusan? Dapat sanksi. Oke, tepuk tangan dong buat. Kata-kata terakhir untuk meyakinkan calon pemilih kenapa harus memilih kalian, kenapa kalian pantas untuk jadi ketua hima. Oke, silakan dari saudara. What is better than two? Apaan sih? Kata terakhir dari saya, jika kamu melihat itu bisa dilakukan, maka itu bisa dilakukan. Terima kasih. Ya, itu demikian kata terakhir dari ketua calon. Kita dulu kurang untuk debat dan calon kedua calon hari ini. Oke, kemudian debat kita hari ini hasilnya bisa nanti kita lihat dan kita upload di
YouTube dan media sosial. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Foto dulu semua si yang video sama foto. Tutup ya. Apaan sih? Mesti direkam ini.